Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Al-Husna yang berbahagia rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada setiap manusia, imma syakira wa imma kafura. Yang mau beriman silahkan, yang mau tidak beriman silahkan. Allah sudah memberikan petunjuk, memberikan dua jalan, wa hadainahun najdain, imma syakira wa imma kafura. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, melarang kita untuk memaksa siapapun untuk masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam menjadi seorang muslim. La ikraha fiddin. Maka pada akhirnya adalah bahwa di tengah-tengah masyarakat akan ada yang menjadi muslim dan akan ada yang menjadi bukan muslim, dengan pilihan agama masing-masing. Dengan kata lain, akan ada di tengah-tengah masyarakat keragaman atau pluralitas agama. Islam mengakui pluralitas atau keragaman agama karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk dia menjadi muslim atau menjadi bukan muslim. Jamaah sekalian, ini sudah sangat jelas. Sejarah peradaban Islam itu sejarah plural, di mana hidup di tengah-tengah kaum muslimin juga orang-orang yang beragama selain Islam. Jadi sekali lagi, Islam menerima pluralitas atau keragaman agama. Tetapi Islam menolak keras pluralisme agama. Apa itu pluralisme agama? Pluralisme agama adalah paham yang menyamadudukkan agama-agama. Kata mereka, semua agama itu sama benarnya. Kalau ada yang berbeda, itu hanya aspek luarnya saja, aspek eksoterisnya. Kalau bangunan ada eksterior, ada interior. Nah, ini yang berbeda hanya aspek luarnya, aspek eksteriornya. Tapi kata mereka, interiornya, aspek esoterisnya itu sama.
bahwa agama-agama itu hanyalah, kata John Hick, salah satu teolog dari paham ini pluralisme agama, hanyalah other ways to the same truth. Hanya jalan yang berbeda menuju kepada kebenaran yang sama. Ibarat ungkapan banyak jalan menuju Roma. Nah, jalan-jalan itulah agama-agama yang berbeda-beda yang menuju kepada titik yang sama, itulah Tuhan. Jemaah sekalian, karena semua agama sama benarnya, maka tidak boleh ada truth klaim kebenaran dari agama manapun. Karena semua agama itu sama, menuju kepada Tuhan yang satu, tapi dinamai dengan aneka macam nama. Ada Allah, ada God, ada Sang Yang Widi dan sebagainya. Menurut mereka juga tidak boleh ada salvation claim atau klaim keselamatan. Semua agama, kata mereka, akan menghantarkan kepada keselamatan, akan menghantarkan umatnya menuju ke surga. Bahkan ada seorang tokoh penganjur pluralisme agama itu seperti seolah-olah dia sudah pernah datang ke surga. Nanti kata dia di surga itu ada, selain Nabi Muhammad, ada sahabat Umar bin Khattab, juga ada Bunda Teresa, ada Romo Mangun, ada macam-macam. Jamaah sekalian, paham semacam ini harus kita tolak. Mengapa? Karena ini paham bertentangan 180 derajat dengan akidah Islam. Kita sebagai seorang muslim yang berakidah Islam harus yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Islam saja yang benar. Bukan yang paling benar, yang benar. Apa bedanya yang benar dengan yang paling benar? Kalau yang paling benar, yang lain benar, Islam paling benar. Kita tidak mengatakan begitu. Kita harus mengatakan bahwa Islamlah yang benar, yang lain salah. Dari mana kita punya keyakinan seperti ini? Allah sendiri yang menegaskan. Allah sudah menegaskan di dalam ayat yang tadi di awal saya sampaikan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Aku ridho bagi kalian al-islama dina. Islam sebagai agama. Tidak bisa diartikan lain Islam itu sebagai selamat. Tidak. Islam nama agama. Allah katakan lagi di ayat yang lain, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan kemudian Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falai yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Perhatikan lafadznya, di situ ada lam, nun, ketemu ya, la yuqbala. Bukan sekedar la yuqbal. Apa bedanya la yuqbal dan la yuqbal? Bedanya, kalau la yuqbal ini hari tidak diterima, mungkin besok atau lusa atau suatu hari nanti diterima. Tapi kalau la yuqbal itu menunjukkan litabid, menunjukkan keabadian. Ini hari tidak diterima, besok pun tidak, lusa tidak, minggu depan, bulan depan, tahun depan tidak diterima, 5, 10, 100 tahun ila yaumil qiyamah tidak akan diterima. Maka Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat itu mengatakan man salaka tariqan siwa ma unzila ala Rasulillah la yuqbal. Barang siapa mencari jalan hidup atau agama selain apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad SAW, la yuqbal, tidak akan diterima. Jemaah sekalian, karena itu kalau mereka mengatakan tidak boleh ada truth claim kebenaran, kita mengatakan harus ada truth claim kebenaran. Sebenarnya bukan klaim. Kalau klaim itu ini benar, ini salah, lalu kita katakan benar, itu namanya klaim. Atau sebaliknya, ini benar lalu kita katakan salah, itu namanya klaim. Yang ada ini memang benar. Karena itu sebenarnya bukan klaim, tapi ini satu keyakinan.
Jamaah sekalian, karena Islamlah satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam pula satu-satunya yang akan menghantarkan kita dan siapapun menuju kepada jalan keselamatan di dalam hidup di dunia, terlebih nanti di akhirat. Hanya Islam saja yang akan mengantarkan ke dalam surga. Dari mana kita punya keyakinan seperti itu? Allah sendiri yang mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Allah mengatakan begitu. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam. Lalu atas hak apa kita mengatakan bahwa mereka itu akan selamat juga masuk ke dalam surga? Atas hak apa? Atas dasar apa mereka mengatakan begitu? Sedang Allah sendiri mengatakan fi nari jahannam khalidina fiha. Bahkan disebut ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Apapun, siapapun mereka, setinggi apapun pangkat, derajat, kekayaan, kepandaiannya, kecantikannya, kegagahannya, di hadapan Allah mereka itu syarrul bariyah. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman? Inilah yang selamat. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah yang disebut sebagai sebaik-baik makhluk. Siapapun dia, apapun dia, serendah apapun pangkat derajatnya, setidak punya apapun dia, miskinnya segala macam, sehitam apapun kulitnya, jikalau dia beriman dan beramal soleh, maka di hadapan Allah dia disebut sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah katakan begitu. Jamaah sekalian, karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan salvation claim keselamatan, kita juru suara mengatakan kita harus melakukan salvation claim keselamatan. Bukan klaim lagi seperti tadi sudah dijelaskan, tapi ini keyakinan. Jamaah sekalian yang berbahagia, dan itu pula yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Andai benar bahwa agama-agama itu sama benarnya, dan mereka dan agama itu, agama apaan itu akan mengantarkan ke dalam surga, kenapa pula baginda Rasulullah SAW mengirimkan surat dakwah kepada Heraklius, pemimpin Romawi, kepada Mukaukis di Mesir, kepada Kisra di Persia? Apa inti dari surat itu? Intinya aslim taslam, masuklah kamu ke dalam Islam agar apa? Agar selamat. Jikalau benar bahwa semua agama itu menyelamatkan, maka mestinya Rasulullah SAW tidak akan mengirim surat seperti itu. Barangkali bunyi suratnya adalah tetaplah kamu di dalam agamamu, toh juga akan selamat. Ini tidak. Karena itulah jamaah sekalian, memang di tengah-tengah masyarakat kita ini sedang berkembang paham ini, paham pluralisme agama. Ini paham sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Satu, dia bertentangan dengan akidah Islam. Siapa saja yang terkena paham itu, dia akan merasa bahwa semua agama itu benar, dan dia tidak memiliki kekokohan untuk memegang agamanya itu. Dan yang kedua, ini yang berbahaya adalah lalu dia merasa bahwa dia tidak boleh terlalu yakin terhadap agamanya. Bahkan tidak boleh juga memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan agamanya, syariahnya dan sebagainya. Dan itu sekarang terjadi. Bahkan ini yang ketiga, yang memperjuangkan itu lalu dituding sebagai tidak toleran. Karena dia punya keyakinan bahwa agamanya lah yang benar, yang lain salah. Tidak toleran alias intoleran. Ini sedang berkembang. Karena itu jamaah sekalian, penting bagi kita memegang prinsip ini. Bahwa kita menerima pluralitas agama, tapi kita menolak pluralisme agama karena dia bertentangan dengan akidah Islam yang kokoh sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jikalau yang dimaui adalah agar tercipta kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama tidak harus dilakukan, diusahakan dengan cara seperti itu. Mengapa? Karena jikalau kita memahami agama kita, agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang yang toleran terhadap agama yang lain. Sebagaimana yang terbukti dalam sejarah, Islam pernah menguasai Spanyol lebih dari 700 tahun. Islam memimpin di sana, hidup damai sejahtera orang-orang Yahudi dan Nasrani. Para sejarawan menyebut Espanyol in three religion, Spanyol dalam 3 agama. Islam memimpin. Baru terjadi kekacauan setelah Islam kalah, lalu Katolik memimpin. Orang-orang Yahudi dan orang Islam tinggal punya 2 pilihan, masuk menjadi agama Katolik atau terusir, mati terusir. Ada 150.000 orang-orang Yahudi yang terusir dari Andalusia. Padahal selama 700 tahun itu, menurut Karen Armstrong, seorang penulis sangat terkenal, dia mengatakan bahwa tidak pernah orang Yahudi itu menikmati yang dia sebut golden age, abad keemasan, lebih dari apa yang dialami sepanjang mereka ada di Andalusia di bawah kepemimpinan Islam. Terusir mereka. Lalu kemana mereka pergi? Sejarah juga mencatat mereka kemudian diselamatkan oleh Muhammad Al-Fatih, diberi tempat di Bukit Galata, satu tempat yang diperuntukkan bagi 150.000 orang-orang Yahudi. Dan di sana mereka terus beranak pinak sampai sekarang. Jadi kalau kita berkesempatan ke Istanbul, jangan lupa tengok Bukit Galata. Di sana ada Menara Galata. Kalau saya bawa jamaah, saya biasanya beri kesempatan mereka untuk jalan menyusuri gang-gang kecil atau jalan-jalan ke di sana, cari sinagog. Ketemu sinagog. Sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi. Bukan bekas sinagog, tapi sinagog yang masih berfungsi sampai ini hari. Jamaah sekalian, coba kurang toleran apa umat Islam? Kurang toleran apa? Ini negeri orang-orang non-muslim itu bisa jadi apapun. Jadi menteri, tak terhitung di sana. Bahkan yang beragama Hindu yang hanya kurang dari 1% pun mesti ada dapat jatah. Menteri apalagi? Semua. Bahkan pernah menjadi panglima TNI, Menko ini, Menko itu, menjadi gubernur. Sudah mereka. Yang belum wakil presiden, itu yang mereka sangat inginkan. Tapi coba perhatikan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Filipina. Mereka jumlahnya hampir 25%. Non-muslim di sini kurang lebih sekitar 15%. Begitu rupa mereka mendapatkan kesempatan luar biasa. Tapi di Filipina sampai ini hari yang menjadi senator muslim itu hanya 5. Jangan lagi menjadi menteri, menko segala macam. Tidak ada. Jadi kita ini sudah luar biasa tolerannya. Bahkan dalam banyak hal kita ini sudah sangat terlalu toleran. Ikut Natal bersama, bahkan menjadi panitia segala macam. Ini akibat dari paham pluralisme agama yang ini hari sudah merasuk
dikembangkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, muslim tapi sudah tercemari oleh paham pluralisme. Karena itulah jemaah sekalian, menutup khutbah ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kekuatannya agar kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang memegang akidah Islam dengan kokoh sampai akhir hayat. Karena itulah yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pula yang akan menentukan kita itu ada di mana, sebagai ashabul simal, golongan kiri, ashabun nar, atau menjadi ashabul yamin, ashabul jannah insyaallah. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini sama berdoa, memohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, khudu tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyan alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'dana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasradin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi sa'iril biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasa wa min buldanil muslimina 'amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma rabbana la taj'al lana fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.